Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kanti paramang tapo titikha nibbhanang paramang wadanti buddha. Nahi papajito parupaghati samanohoti parang viheta yantu. Sabha papasa akaranang kusalasu pasampadha. Sacita pariyodapanang etang buddha naksasanang. Anupawadho anupagahato patimoke jasang waru. Matanyuta jabahatasming pantanca sayanasanang. Adicite ja ayoku etang buddha naksasananti. Sangga yang saya hormati, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Pada tanggal 4 Maret yang lalu adalah saat purnama di bulan Magha. Ada peristiwa penting pada waktu purnama di bulan Magha itu. Terjadi pada tahun ketiga setelah Guru Agung mencapai pencerahan sempurna. Peristiwa Magha ini mempunyai 4 keistimewaan. Tadi pemimpin Puja Bakti telah membacakan dengan terang, dengan jelas sekali. Saya hanya mengulang secara sepintas saja. Pada saat purnama di bulan Magha itulah 1250 biku berhimpun di Taman Tupai, di hutan bambu, di kota Rajagaha, ibu kota kerajaan Magadha. Dan kejadian itu hanya terjadi satu kali dalam masa Guru Agung kita. 1250 biku ini kesemuanya telah mencapai tingkat kesucian akhir yang disebut dengan arahat. Tidak ada lagi yang harus dilatih. Yang harus dicapai sudah tercapai. Ibu, Bapak, dan saudara, para biku arahat ini pada waktu menjadi biku ditasbihkan oleh Guru Agung kita sendiri dengan cara yang sederhana yang disebut dengan ehibiku upasampada. 1250 biku arahat ini datang ke Taman Bambu Weluwana Arama tanpa kesepakatan sebelumnya. Tidak ada yang mengundang, tidak berjanji sebelumnya. Tetapi mereka datang serentak dengan jumlah yang banyak pada hari yang sama di tempat yang sama. Tidak mudah, Ibu, Bapak, dan saudara. Tidak mudah, meskipun sekarang
Ibu bapak bisa membayangkan 1.250 orang datang bersama tanpa undangan, tidak membuat kesepakatan sebelumnya. Sedangkan pada waktu itu alat komunikasi hampir tidak ada. Ya, sekarang ada BB, ada SMS, ada Facebook. Alat transportasi juga tidak semaju sekarang. Meskipun demikian, mengundang 1.250 orang sekarang juga tidak mudah. (1.250) biku arahat ini hadir serentak, tanpa bersepakat sebelumnya, tanpa berjanji satu dengan yang lain, tidak ada yang mengorganisir, datang pada hari dan di tempat yang sama untuk bertemu menghadap Guru Agung kita. Pada kesempatan itulah ibu bapak dan saudara, Guru Agung kita memberikan khotbah yang pendek. Dan di awal uraian saya telah mengulang seluruhnya khotbah yang pendek yang diberikan oleh Guru Agung kita. Khotbah ini disebut Owada. Tidak lazim disebut dengan sutta. Khotbah ini bukan diskurs, bukan percakapan, dialog, bukan sermon, tetapi disebut Owada. Owada artinya instruction, anjuran, arahan, yang seharusnya kita latih dalam kehidupan ini untuk mencapai kebebasan. Khotbah beliau yang pendek ini disebut Owada Patimokkha. Ibu, bapak, dan saudara, memang tidak mengherankan kalau pada peristiwa yang langka itu Guru Agung kita memberikan khotbah sangat pendek. Karena yang mendengar adalah para arahat semua. Mereka yang telah mencapai kesucian semua. Mereka yang telah merealisasi kebebasan dari penderitaan. Meskipun instruksi itu tidak perlu panjang lebar. Mungkin berbeda untuk kita yang perlu penjelasan panjang lebar. Ibu, bapak, dan saudara, instruksi yang diberikan oleh Guru Agung kita itu sering disebut sebagai intisari ajaran agama Buddha. Seseorang mungkin akan memberikan komentar, Bante, bukankah intisari ajaran agama Buddha itu 4 kebenaran mulia? Cattari Arya Satchani yang dikhotbahkan oleh Guru Agung kita pada purnama di bulan Asada, pada saat beliau memberikan khotbah pertama. Benar, saudara. Tetapi 4 kebenaran Arya itu adalah uraian filosofis. Sedangkan Owada Patimokkha ini sama sekali bukan uraian filosofis. Khotbah Sang Buddha yang pendek pada saat purnama di bulan Magha ini adalah arahan, petunjuk, instruksi yang harus kita latih. Oleh karena itu, meskipun instruksi, meskipun
dalam format instruksi, bukan uraian filosofis. Oda Patimokkha sering disebut intisari agama Buddha. Suatu saat Anda bertemu dengan teman-teman, dan teman-teman Anda bertanya kepada Anda, apa toh sebenarnya inti ajaran agama Buddha itu? Apa intinya? Kalau saya ingin tahu. Bagaimana saudara harus menjawab? Yang mudah. Yang tidak sulit. Yang tidak perlu penjelasan yang rumit. Atau mungkin saudara ingin mengetahui sendiri. Saya ini kenal dengan agama Buddha sudah lama. Tetapi apa sesungguhnya intisari ajaran agama Buddha itu? Ibu, bapak, dan saudara bisa menjawab dengan sederhana, dengan singkat. Inti ajaran agama Buddha itu adalah yang pertama, jangan berbuat jahat. Yang kedua, banyaklah berbuat yang baik. Yang ketiga, bersihkan pikiranmu sendiri. Itulah inti ajaran agama Buddha. Apakah sulit untuk menangkap ini, Ibu, Bapak, dan Saudara? Tidak ada yang sulit, tidak ada yang aneh. Jangan berbuat jahat. Sebenarnya adalah ajaran yang universal. Ajaran atau anjuran, petunjuk ini berguna sepanjang masa. Ratusan ribuan tahun yang lalu, sekarang kemudian. Jangan berbuat jahat. Secara lebih rinci, Ibu, Bapak, dan Saudara, apakah yang dimaksudkan dengan jangan berbuat jahat? Sabab papassa akaranang. Jangan membunuh, yang pertama. Karena kehidupan itu sangat berharga. Meskipun lemah, meskipun kecil. Tidak ada alasan bagi kita untuk membunuh. Yang kedua, jangan mencuri. Karena semua orang membutuhkan kebutuhan hidupnya, seperti juga kita. Mengapa kita harus mencuri? Yang ketiga, jangan berbuat asusila. Karena perbuatan itu merugikan orang lain dan merugikan kita sendiri. Yang keempat, jangan berbohong. Karena semua orang ingin diperlakukan dengan jujur. Yang kelima, jangan minum atau makan yang menghilangkan kesadaran. Di dalam bahasa Pali, berusaha tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat yang asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk. Ini disebut dengan warita sila. Sila yang pasif. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat yang asusila, tidak berbohong, tidak mabuk. Tetapi ada sila yang aktif, Ibu, Bapak, dan Saudara.
Dalam bahasa Pali disebut carita sila. Apakah sila yang aktif itu? Sila yang berwujud, yang berupa kewajiban moral kita. Yang pertama, tidak hanya tidak membunuh, itu adalah sila yang pasif. Tetapi sila yang aktif adalah tidak hanya tidak membunuh, tetapi juga menolong makhluk-makhluk yang menderita. Mempunyai meta karuna. Itu sila yang aktif. Tidak hanya tidak mencuri, tetapi juga mempunyai sila yang aktif. Kalau hanya tidak mencuri, itu pasif. Apakah yang aktif? Tidak hanya tidak mencuri, tetapi juga berdana. Menolong, membantu, dan mempunyai mata pencaharian. Seseorang yang tidak mempunyai mata pencaharian akan mudah untuk mencuri. Yang ketiga, tidak hanya tidak berbuat asusila, itu sila yang pasif, warita sila. Tetapi juga ada sila yang aktif, carita sila. Apakah itu? Tidak hanya tidak melakukan yang tidak susila, tetapi membangun kehidupan rumah tangga yang harmoni. Menghargai wanita dan pria dengan sikap yang sama. Itu carita sila, sila yang aktif. Apakah yang keempat? Tidak hanya tidak berbohong, tetapi juga mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak membiasakan untuk berbicara sinis, suka menyindir, mengancam, mengucapkan kata-kata yang menusuk perasaan orang lain. Meskipun itu baik, gunakanlah ungkapan-ungkapan yang baik, yang menyenangkan, yang sopan. Berlakulah jujur. Tidak hanya tidak berbohong, tetapi berkata-kata yang baik dan berlaku jujur. Yang kelima, yang pasif adalah tidak mabuk, tidak makan atau minuman yang menghilangkan kesadaran. Orang sering menjelaskan, Pancasila Buddhis itu kan disusun dari yang paling penting, kemudian yang kurang penting, kurang penting, kurang penting. Sering ada orang mengatakan demikian. Yang paling penting jangan membunuh. Yang paling rendah jangan mabuk. Orang menganggap tidak makan atau minuman yang memabukkan itu sila yang paling rendah. Apakah benar, Ibu, Bapak, dan Saudara? Saya baru membaca beberapa hari yang lalu. Akibat narkoba, setiap hari kurang lebih 43 orang mati. Tiap hari di Indonesia ini. Bukan hanya tiap minggu, bukan hanya tiap bulan, tiap hari. Saudara bisa mengalikan 43 kali 30 kali 12. Berapa belas ribu orang yang meninggal setiap tahun. Bukankah kita ikut prihatin? Apakah kita tidak ikut prihatin, Ibu, Bapak, dan Saudara? Ibu bapak akan mengatakan, nanti kami jauh dari narkoba. Anak-anak kami, keluarga kami juga jauh. Benar, Ibu, Bapak, dan Saudara. Tetapi meskipun jauh, hati-hati. Keluarga Anda bisa menjadi korban. Wah, tidak mungkin, Bante. Mungkin.
Saya teringat kalau tidak 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Sehari menjelang tahun baru Imlek. Ada 14 orang jalan kaki pagi-pagi di trotoar, di tempat yang sepi. Mereka tidak berhubungan dengan narkoba sedikit pun. Tetapi ada wanita yang mabuk karena baru mengkonsumsi narkoba, mengendarai mobil dan menabrak mereka. Yang langsung meninggal di tempat kejadian 9 orang. Kalau zaman saya SD ada komik sekali tepuk 7 nyawa. Ini sekali tepuk 9 nyawa. Mereka tidak mengerti narkoba, mereka jauh dari narkoba. Mereka anti segala macam itu, tetapi mereka menjadi korban. Suatu saat kita bisa menjadi korban. Kita harus berhati-hati. Kita mempunyai kepedulian dengan keadaan masyarakat. Karena menurut Paticca Samuppada, semuanya saling berhubungan. Bukannya tidak mungkin keluarga kita menjadi korban. Tidak mabuk, tidak narkoba, itu sila pasif. Apakah yang aktif? Tidak hanya tidak minum atau makan yang memabukkan, tetapi makan dan minum yang sehat dan menjaga kesadaran dengan bermeditasi. Itu adalah carita sila. Sila yang aktif. Ibu, bapak, dan saudara, memang sulit. Tetapi yang sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Untuk bisa menjaga sila, baik yang pasif maupun yang aktif, Sang Buddha memberikan kunci. Kuncinya adalah kanti dan wirya. Apakah kanti itu? Kanti artinya kesabaran. Wirya, semangat, usaha yang sungguh-sungguh. Kalau saudara hanya kanti sabar saja, tanpa usaha, itu kemalasan. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Sabar tetapi tidak berusaha apapun. Tidak hanya urusan sila. Meraih cita-cita. Apapun kalau hanya sabar menunggu. Tanpa usaha. Apa yang bisa kita dapatkan? Yang kedua adalah wirya. Sungguh-sungguh semangat yang berusaha untuk tidak kendor. Tetapi usaha yang penuh semangat tanpa kesabaran juga hati-hati ibu bapak dan saudara. Bisa menghancurkan kita dan menghancurkan orang lain. Saudara hanya ingin cepat, ingin cepat, tanpa kesabaran. Itu bisa menjadi kejahatan. Kesabaran dan usaha. Kesabaran dan semangat. Semangat tetapi juga membutuhkan kesabaran. Apapun yang kita lakukan. Menjaga sila, melakukan kebaikan, meraih cita-cita. Di bidang apapun. Semuanya membutuhkan usaha, tetapi juga kesabaran. Satu gedung berdiri seperti gedung ini. Pada waktu proses berdiri, tidak serta-merta. Pak Mediarto mengatakan 10 tahun lebih Bante ini. Berusaha tetapi dengan kesabaran. Sabar tetapi juga berusaha.
Demikian juga di dunia pendidikan. Anda hari ini masuk perguruan tinggi, tidak mungkin besok akan lulus sarjana. Jenius seperti apa? Ada proses yang harus dilalui. Hukum alam tidak pernah mengenal meloncat. Proses yang harus dilalui itu membutuhkan kesabaran. Kalau di desa saya berbicara kepada para petani, Anda menanam benih yang unggul. Biji jagung misalnya. Oh, ini luar biasa, ini benih unggul. Bapak-bapak tidak bisa menanam hari ini dan panen besok pagi. Ada waktu berproses jagung itu tumbuh. Untuk nanti tiba waktunya Anda panen. Proses itu membutuhkan kesabaran. Tetapi harus menanam dan menjaga tanaman itu. Kalau hanya kesabaran tidak pernah menanam, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau saudara menanam dengan buru-buru panen, juga tidak mungkin. Guru agung kita sangat tepat. Kanti dan wirya, kesabaran dan semangat berusaha. Semangat berusaha dan kesabaran. Tidak bisa diambil salah satu. Kedua-duanya harus selalu bersama-sama. Itulah kunci untuk berhasil. Menjaga sila ataupun mencapai cita-cita. Ibu, bapak dan saudara. Tetapi kadang-kadang kita merasa tidak melanggar sila. Kadang-kadang kita merasa tidak berbuat jahat. Tetapi ingat, apa akibat dari perbuatan kita? Kalau akibat perbuatan kita itu merugikan orang lain, itu kejahatan, ibu, bapak, dan saudara. Meskipun seolah-olah tidak melanggar sila. Pada tanggal 28 Februari, saya diundang oleh Romo Sindunata yang suka menulis di Kompas, seorang pastor Katolik. Beliau tinggal di Kaliurang, membina rumah budaya. Di Jogja banyak rumah budaya yang diberi nama Omah Petruk. Luas, cukup luas. Semua umat beragama bisa pinjam untuk kegiatan tentu yang baik. Di sana ada langgar, namanya Langgar Gus Dur. Di tempat itu ada pura. Di tempat itu ada patung wanita yang konon katanya cikal bakal desa itu. Namanya Mbok Turah. Turah itu lebih-lebih. Tapi Romo mengatakan, tetapi kami umat Katolik menganggap Mbok Turah ini Maria Jowo. Begitu. Lalu kami diundang untuk meresmikan di rumah budaya Romo Sindunata itu patung Maitreya. Yang meresmikan seorang biksuni. Saya ikut hadir dan membaca parita pendek. Padepokan itu asri sekali. Tetapi saya mendengar suara riuh rendah. Saya bertanya, itu suara apa, Romo? Ya itulah, Bante. Dari pagi sampai sore, sampai jam 5, jam 6, tidak pernah berhenti.
Saya diajak melihat. Truk-truk banyak sekali dan kemudian apa itu? Alat pengeruk itu. Di tempat kami namanya bego. Memang betul-betul bego itu. Mereka itu mengeruk pasir Merapi dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Kemudian mereka yang membantu Romo Sindu itu mengatakan, kami sudah mengatakan Bante agak ke sana, karena kalau pasirnya dikeruk kemari, padepokan itu berada di pinggir Sungai Boyong yang datang dari puncak Merapi. Padepokan itu berada di Kaliurang, di pinggir Sungai Boyong. Kalau mereka mengeruk kemari Bante, padepokan ini akan longsor, habis masuk sungai. Dan kalau mereka mengeruk pasir tanpa aturan, nanti kalau musim hujan datang, air menggenang di sini. Tidak bisa turun ke bawah karena yang dikeruk sebelah ini seenaknya sendiri, sehingga kampung-kampung yang di bawah tidak mendapatkan air. Mereka tidak merasa melanggar sila. Mereka tidak merasa berbuat jahat. Feel good but not doing good. Merasa enak tetapi tidak melakukan yang baik. Saya tanya kepada Romo, apakah tidak ada yang memperingatkan? Ya Bante, lurah, camat, polisi diam saja. Ibu, bapak dan saudara, sering kita melakukan sesuatu. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk. Seolah-olah kita tidak berbuat jahat. Tetapi apakah kita sudah berpikir bagaimana akibatnya untuk orang lain? Kalau perbuatan kita merugikan orang lain, itu kejahatan. Sudahkah kita concern, peduli pada orang lain? Iya Bante, tapi kan kita peduli pada kantong kita juga toh. Memang kita peduli pada kantong kita, tetapi jangan mengganggu orang lain. Tidak salah kita peduli pada kantong kita, tetapi merupakan kejahatan kalau apa yang kita lakukan merugikan orang lain. Feel good, merasa baik, but not doing good. Tapi tidak melakukan yang baik. Karena berakibat merugikan yang lain. Saya akan memberikan satu contoh lagi. Beberapa waktu yang lalu, saya diundang untuk peringatan 1000 hari. Meninggalnya seorang pandita di Sukoharjo. Namanya Romo Sukemi. Dalam hidupnya Romo Sukemi ini mengajar meditasi. Meditasi Vipassana. Umat awam, bukan biku, bukan samanera. Tidak hanya umat Buddha. Berbagai agama, berbagai umat beragama datang pada dia. Belajar meditasi dan mendapatkan manfaat. Maka saya berpikir, dalam rangka mengenang Romo Sukemi almarhum, Patidana peringatan 1000 hari, saya akan menguraikan dhamma sedikit mendalam tentang Vipassana. Memang tidak mudah. Tidak mudah untuk mengerti. Tidak mudah juga untuk menguraikan. Saya berusaha dengan kalimat yang semudah mungkin. Sejelas mungkin. Karena saya pikir uraian ini tepat
untuk memperingati 1000 hari. Seorang umat yang dalam hidupnya mendedikasikan hidupnya untuk mengajar Vipassana. Saya sering diantar oleh sopir, namanya Budi. Dia seorang Muslim. Mengantar dan membantu saya, tetapi dia bukan sopir wihara, sopir umat yang mobilnya sering dipinjamkan kepada sangga. 20 tahun lebih Budi mengantar saya dan dia mendengar Dhamma. Pada waktu saya menguraikan Vipassana yang agak sulit dan saya berusaha untuk menggunakan kalimat-kalimat semudah mungkin. Karena itu di desa. Sopir Budi mengatakan, saya ikut mendengar, Bante. Tetapi saya melihat ada seorang umat Buddha yang ikut duduk di ruangan itu. Yang pada waktu Bante menguraikan Vipassana, omong saja. Cupris. Temannya diajak omong terus. Temannya sampai risih. Mau tidak menjawab, dia orang tua. Kalau dijawab dia rugi, tidak mau mendengarkan. Karena mendengar Dhamma tidak sekadar mendengar. Kalau Anda sekadar mendengar, Anda bisa mendengar, tapi tidak bisa mengerti. Dhamma itu membutuhkan perenungan. Dhamma tidak sekadar menawarkan, hei, Anda percaya apa enggak sih? Tidak. Mendengar Dhamma tidak sekadar mendengar. Kalau Anda sekadar mendengar, Anda bisa mendengar, tapi tidak mengerti. Ibu, bapak, dan saudara, orang yang bicara melulu waktu Dhamma diberikan, mereka merasa saya tidak berbuat jahat, saya tidak berbohong, saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Tetapi perilakunya itu mengganggu orang lain. Dia tidak peduli pada orang lain yang ingin mendengar Dhamma. Dia hanya senang untuk dirinya sendiri. Orang lain rugi, dia juga rugi, tidak mendengar Dhamma. Seolah-olah tidak berbuat jahat. Tetapi apa yang dia lakukan adalah kejahatan. Kalau misalnya Dhamma sedang diberikan oleh siapa saja, biku siapapun, umat siapapun, dengarkan. Kalau Anda tidak bisa mengerti seluruhnya, ada bagian yang akan berguna. Kalau Anda sama sekali tidak mengerti, diam saja. Supaya Anda tidak mengganggu yang lain. Beri kesempatan yang lain untuk mendengarkan. Karena dengan diam adalah menghormat Dhamma. Hanya diam, saudara sudah melakukan kebajikan. Meskipun saudara tidak bisa mengerti. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, alangkah indahnya sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikir sebentar, diam sebentar. Apakah akibat dari perbuatan saya ini? Apakah akibat dari omongan saya ini nanti? Kalau memang menyakiti orang lain, merugikan orang lain, tidak. Tidak usah saya ucapkan, tidak usah saya lakukan. Karena itu adalah kejahatan. Tidak melakukan perbuatan jahat, itulah sila yang pasif. Sabapapasa karanang. Kusala supasambada, banyak berbuat baik. Itu adalah sila yang aktif. Carita sila. Tetapi saudara, satu hal yang terakhir. Kalau yang terakhir ini tidak saya uraikan, bukan agama Buddha. Yang terakhir ini adalah mahkota ajaran agama Buddha. Puncak ajaran agama Buddha.
Yang manapun, Mahayana, Theravada, Tibetan, yang manapun, sama. Kalau saya hanya menguraikan jangan berbuat jahat, banyaklah berbuat baik. Selesai. Bukan agama Buddha. Seperti yang lain-lain. Justru puncak ajaran Guru Agung kita adalah bersihkan pikiranmu sendiri. Ini bukan pilihan, Ibu, Bapak, dan Saudara. Membersihkan pikiran sendiri bukan pilihan, bukan sukarela sebenarnya. Tetapi keharusan. Mengapa keharusan? Karena semua perilaku kita datangnya dari pikiran kita. Penderitaan itu bersumber pada pikiran kita. Kebahagiaan juga bersumber dari pikiran kita. Saya pernah membaca National Geographic yang satu rubrik yang menguraikan tentang agama Buddha di dunia barat. Tiap-tiap tahun mereka berkumpul bersama-sama di satu tempat bekas penjara Nazi. Yang di penjara itu 1 juta manusia dibunuh. Menarik sekali rubrik artikel itu, ada gambarnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah sebab semuanya ini bisa terjadi? Sebabnya tidak lain ada di dalam diri manusia. Pikiran. Bagus sekali. Sebabnya ada di dalam diri manusia. Pikiran. Kalau Anda tidak mempedulikan pikiran Anda, membersihkan dengan meditasi, Anda tidak mungkin berhasil untuk mencegah perbuatan yang buruk dan menambah kebaikan. Anda sering mengeluh, mengapa Bante saya gagal menjaga hawa nafsu, saya gagal. Saya melakukan lagi hal yang tidak baik. Iya memang, usahanya berkali-kali gagal. Karena sumbernya dibiarkan. Sumber perbuatan buruk adalah pikiran. Sumber perbuatan baik juga pikiran. Penderitaan berasal dari pikiran. Kebahagiaan juga bersumber dari pikiran. Cobalah Anda bermeditasi. Semampu-mampunya. Tidak bisa baik, tidak apa-apa, tetapi lakukanlah. Kalau Anda tidak bermeditasi, Anda tidak lengkap sebagai umat Buddha. Ajaran agama Buddha tanpa meditasi bukanlah ajaran agama Buddha. Buddha Dhamma atau Buddha Dharma tanpa meditasi bukanlah Buddha Dharma. Meditasi adalah puncak ajaran Guru Agung kita. Satu-satunya cara untuk membersihkan pikiran kita. Dari pikiran yang bersih, dari sumber yang bersih, tidak mungkin mengalir air yang kotor. Air yang kotor hanya mengalir dari sumber yang kotor. Kalau Anda membersihkan sumber itu, dan sumber itu adalah pikiran kita, maka ucapan dan perbuatan kita otomatis menjadi baik. Ibu, Bapak, dan Saudara, inilah inti ajaran agama Buddha. Inti ajaran semua agama Buddha. Bahkan inti ajaran para Buddha. Jangan berbuat jahat. Banyaklah berbuat baik. Bersihkan pikiran kita sendiri dengan bermeditasi. Inilah ajaran semua Buddha. Marilah kita maju terus, Ibu, Bapak, dan Saudara, dengan kesabaran dan dengan semangat yang terus-menerus. Untuk membersihkan pikiran kita, untuk hidup bahagia, dengan melakukan kebajikan, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Selamat merayakan Hari Raya Magha atau Magha Puja.
Semoga Sang Triratna selalu memberkahi kita. Terima kasih.